Toleransi terhadap ketidaksepakatan adalah kemampuan untuk menerima, memahami, dan menghormati pandangan, opini, atau keyakinan yang berbeda dari milik kita sendiri. Keterampilan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang pentingnya toleransi terhadap ketidaksepakatan, cara mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Pentingnya toleransi terhadap ketidaksepakatan. Dukung keberagaman pendapat. Penghargaan terhadap beragam perspektif. Mengakui bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang unik. Pembelajaran dari orang lain. Memungkinkan kita belajar dari orang lain dan memperluas wawasan kita. 2. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi efektif. Mendorong komunikasi yang lebih efektif dan empatik. Membantu dalam bekerja sama dengan orang lain, terutama dalam tim yang beragam. 3. Mengurangi konflik dan ketegangan. Penyelesaian konflik. Membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Harmoni sosial. Menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di tempat kerja, keluarga, dan masyarakat. 4. Pengembangan pribadi. Kesabaran dan empati. Mengembangkan kesabaran, empati, dan keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. Mengurangi stres dan kecemasan yang sering muncul dari konflik dan perbedaan pendapat. Cara mengembangkan toleransi terhadap ketidaksepakatan. Satu, membangun kesadaran diri, refleksi diri, mengenali dan mengakui bias dan prasangka pribadi. Pengendalian diri, mengendalikan reaksi emosional saat menghadapi pandangan yang berbeda. 2. Mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan empati, mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk menanggapi atau membantah. Memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa interupsi. 3. Menghargai perspektif orang lain. Mengakui nilai perspektif lain. Menghargai bahwa setiap perspektif memiliki nilai dan dapat memberikan wawasan baru. Belajar dari perbedaan. Melihat perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. 4. Mencari kesamaan dan kesepakatan. Fokus pada kesamaan, mencari titik kesamaan daripada fokus pada perbedaan. Negosiasi dan kompromi. Bersedia untuk bernegosiasi dan mencari kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. 5. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan keberagaman. Mengikuti pelatihan atau workshop tentang keberagaman dan inklusivitas. Bacaan dan sumber daya. Membaca buku, artikel, dan sumber daya lainnya yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan keterbukaan. Implementasi toleransi terhadap ketidaksepakatan dalam konteks nyata. Diskusi terbuka. Mendorong diskusi terbuka di tempat kerja di mana semua anggota tim merasa aman untuk menyampaikan pendapat mereka. Pelatihan konflik. Menyediakan pelatihan tentang manajemen konflik dan komunikasi efektif. 2. Dalam pendidikan. Kurikulum inklusif. Mengintegrasikan pembelajaran tentang toleransi dan keberagaman dalam kurikulum. Mendorong kerja kelompok dengan anggota yang memiliki latar belakang dan pandangan yang beragam. 3. Dalam kehidupan pribadi, dialog terbuka mempraktikkan dialog terbuka dengan keluarga dan teman-teman tentang topik-topik yang mungkin kontroversial. Aktivitas sosial. Menghadiri acara atau kegiatan yang mempromosikan keberagaman dan inklusivitas. 4. Dalam komunitas, membuat atau bergabung dengan forum komunitas di mana orang dapat berbagi dan mendiskusikan pandangan mereka dengan hormat. Program inklusi. Mendukung program dan inisiatif yang mempromosikan inklusivitas dan pengertian antar budaya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, mendorong budaya tempat kerja yang terbuka terhadap diskusi dan debat sehat, menghargai dan mempertimbangkan semua ide yang diajukan dalam rapat tim, bahkan yang berbeda dari pandangan mayoritas. 2. Dalam pendidikan mengajarkan siswa untuk mendengarkan dan menghargai pandangan teman-teman mereka, bahkan jika mereka tidak setuju.
mengadakan diskusi kelas tentang isu-isu kontroversial dengan aturan untuk menghormati semua sudut pandang. Dalam kehidupan pribadi, menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarga dengan sikap terbuka dan dialog yang konstruktif. Menghormati pilihan hidup dan pandangan teman-teman, bahkan jika berbeda dari keyakinan pribadi. 4. Dalam komunitas. Berpartisipasi dalam diskusi komunitas atau forum yang mempromosikan keberagaman pandangan. Mendukung inisiatif lokal yang mempromosikan dialog antar budaya dan antaragama. Kesimpulan toleransi terhadap ketidaksepakatan adalah keterampilan penting yang mendukung keberagaman pendapat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mengurangi konflik, dan mendorong pengembangan pribadi. Dengan membangun kesadaran diri, mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif, menghargai perspektif orang lain, mencari kesamaan, dan terus belajar, individu dapat mengembangkan toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan. Implementasi toleransi terhadap ketidaksepakatan dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan produktif. Demikian, semoga bermanfaat.